Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Seperti biasa, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Ini ada pepatah untuk penyemangat diri. Lupakan orang yang menyakitkan, sebab orang yang demikian tak layak di dalam ingatan. Tetap sebelum belajar, persiapkan buku paket kalian, buku mandiri matematika kalian, posisi belajar kalian yang nyaman. Materi hari ini yaitu lingkaran. Lingkaran waktu SD kalian sudah pernah belajar ya. Oke, ini ada beberapa gambar dalam kehidupan kalian sehari-hari yang membentuk lingkaran. Apa itu? Ya, tutup toples, kemudian ada CD, kemudian jam dinding, kancing baju, roda, uang logam, piring, dan lainnya. Jadi sebelum masuk ke materi lingkaran kita hari ini, kalian baca terlebih dahulu buku paket halaman 60-64. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian mampu memahami unsur-unsur lingkaran dan hubungannya. Kemudian, kalian mampu menyelesaikan masalah mengenai keliling dan luas lingkaran. Sebelumnya tadi ada suruh ibu membaca kan? Oke, ini untuk ringkasan lingkaran atau pengenalan lingkaran awal. Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar lingkaran. Kemudian, lingkaran juga salah satu bangun datar yang hanya memiliki satu sisi. Kemudian, nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Contoh, lingkaran titik pusat P maka disebut dengan lingkaran P. Unsur-unsur lingkaran, di sini ada gambar lingkaran, kemudian pada bagian tengah ada titik P, merupakan titik pusat atau pusat lingkaran. Kemudian ada dibagi juga. Di sini pembagiannya juring. Apa itu juring? Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Kemudian dari titik pusat diambil garis atau ditarik garis ke bagian pinggir lingkaran. Di situ ada titik A. Maka garis dari P ke A merupakan jari-jari lingkaran dengan simbol R. Kemudian setiap titik pada bagian pinggir lingkaran di sini ada ya. B, C, E, D. Ditarik garis dari P ke C. Jadi ada satu garis lurus dari C, P, A. Maka di situ garis CA atau garis CPA merupakan diameter atau D. Pengertiannya, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat P. Kemudian ada lagi garis dari A ke B. Merupakan busur lingkaran, kurva lengkung yang berhimpit dengan lingkaran. Kemudian ada garis C ke D, C ke A, merupakan tali busur atau garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kemudian ada garis P ke E, merupakan apotema atau garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur dan tegak lurus dengan tali busur. Kemudian ada daerah yang diarsir, itu merupakan tembereng atau daerah yang dibatasi tali busur dan busur lingkaran. Masuk ke contoh. Di sini ada gambar lingkaran, ada bagian-bagiannya. Oke, garis OE disebut OE. Ya, apotema. Contoh kedua, daerah yang diarsir pada gambar, berarti daerah P dan Q. P merupakan juring dan Q adalah tembereng. Kemudian contoh yang ketiga, diameter lingkaran adalah dari garis A ke B atau AOB. Untuk kuis, pasangkanlah setiap kelompok A pada kelompok B sesuai dengan gambar berikut. Ini ada gambar lingkaran, ada warna-warnanya ya. Kemudian untuk kelompok A pembagiannya ini berdasarkan warna, kemudian dua terakhir di bawah OC dan OD.
berarti berupa garis. Untuk kelompok B, ini dia bagian-bagiannya. Jadi kamu tulis di buku latihan, tulis soal, gambar, kemudian kelompok A, kelompok B, kamu tarik garis karena kita hanya memasangkan. Paham ya? Keliling lingkaran. Ya, ini ada gambar lingkaran, kemudian diketahui jari-jari. Untuk keliling lingkaran itu bagian pinggir. Kemudian untuk menentukan keliling lingkaran kita ada dua, K sama dengan 2 VR atau K sama dengan VD. P, ini ada simbol V, kemudian V kita ada dua juga, ada 3,14 dan 22/7. 3,14 itu kita gunakan jika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Sedangkan 22/7 kita gunakan jika jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7. Ini hanya untuk mengingatkan juga, satu diameter sama dengan 2 jari-jari atau satu jari-jari sama dengan setengah diameter. Contoh, hitunglah keliling lingkaran yang berjari-jari 7 cm. Penyelesaian tetap biasakan buat diketahui, iya. Kita menggunakan V 22/7 karena R-nya merupakan kelipatan 7. Ditanya keliling, maka penyelesaian buat rumusnya terlebih dahulu. K sama dengan 2 VR. K 22/7 kali 7 cm. Iya. Maka K-nya diperoleh 44 cm. Berikutnya luas lingkaran. Di sini ada gambar lingkaran, kemudian luas itu bagian dalam. Jadi keliling pinggir, luas bagian dalam. Sama jari-jarinya juga. Untuk luas dengan jari-jari sama dengan VR pangkat 2. Sedangkan untuk menggunakan diameter, luas sama dengan 1/4 kali V kali diameter pangkat 2. Nilai V tetap. Contoh, hitunglah luas lingkaran yang diameter 20 cm. Tetap buat diketahui, iya, diameternya 20 cm karena bukan kelipatan 7, maka V yang kita gunakan 3,14. Ditanya luas, maka penyelesaian tetap buat rumusnya terlebih dahulu. Luas sama dengan 1/4 kali V kali diameter pangkat 2. Masukkan atau gantikan 1/4 kali 3,14 kali 20 cm kali 20 cm, diperoleh luasnya 314 cm pangkat 2. Jika yang diketahui diameter, kita juga bisa menentukan luas dengan menggunakan rumus jari-jari. Tadi ketentuan di keliling lingkaran, satu diameter itu sama aja 2 jari-jari, sedangkan satu jari-jari itu sama aja setengah diameter. Jadi kalau diameternya 20 cm, maka untuk jari-jarinya setengah diameter, berarti jari-jarinya 10 cm. Tinggal kamu gantikan, diperoleh luasnya 314 cm pangkat 2. Jadi sama ya, kamu bisa menggunakan luas diameter, bisa menggunakan luas dengan jari-jari. Ini ada beberapa contoh lagi. Diketahui keliling suatu lingkaran 132 cm, maka jari-jari lingkaran adalah, ya, V sama dengan 22/7. Tetap biasakan buat diketahui, kemudian ditanya, baru penyelesaian. Untuk penyelesaian, kenapa kita gunakan K sama dengan 2 VR? Ingat ya, di rumus keliling dan luas kita tidak ada menentukan R sama dengan atau diameter sama dengan. Jadi perhatikan apa yang diketahui. Karena diketahui keliling, kita gunakan rumus keliling. Nah, terus kalau misalnya yang diketahui luas, maka kamu gunakan rumus luas. Substitusikan, kelilingnya 132, kemudian 2-nya tetap, V-nya gantikan dengan 22/7, R-nya tetap R, karena R-nya mau kita cari. Maka diperoleh 132 cm kali 7 sama dengan 44 kali R,
R sama dengan 21 cm. Contoh yang berikutnya, ya di sini ada gambar setengah lingkaran dengan jari-jari sama dengan 4 cm. Yang ditanya luas daerah yang diarsir adalah, biasakan buat diketahui, kemudian ditanya baru penyelesaian. Kenapa V-nya kita gunakan 3,14? Ingat di awal ya, kelipatan 7 atau bukan kelipatan 7. Luas 1/2 VR pangkat 2. Kenapa? Karena dari gambar dia setengah lingkaran. Jadi kalau gambarnya 1/4 lingkaran, kamu tinggal tambahkan 1/4 di bagian depan rumusnya. Paham ya? Maka diperoleh ya luas sama dengan 1/2 kali 3,14 kali 4 cm kali 4 cm. Karena di sini R kuadrat, berarti R-nya sebanyak 2 kali. Sederhanakan yang bisa disederhanakan, baru tinggal kamu kalikan hasilnya, diperoleh luas 25,12 cm kuadrat atau pangkat 2. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu ada unsur-unsur lingkaran apa saja? Busur lingkaran, jari-jari lingkaran, diameter, tali busur, apotema, juring, kemudian tembereng, kemudian ada pusat lingkaran. Sedangkan untuk keliling lingkaran kita ada 2 dengan diameter atau jari-jari. Luas lingkaran sama, ada 2 juga, jari-jari dan diameter. L sama dengan VR pangkat 2 atau L sama dengan 1/4 VD pangkat 2. Latihan buku Mandiri Matematika halaman 103 nomor 8 dan 9. Kemudian masih buku yang sama halaman 105 nomor 27. Tulis di buku latihan dan buat penyelesaiannya. Kemudian ingat pengumpulan tugas kita ada 2. Discord hanya untuk siswa yang 100% online dari rumah. Sedangkan untuk siswa yang konsultasi, kalian bawa sewaktu kalian datang ke kelas konsultasi. Ingat pengumpulannya ya. Yang datang jangan lagi kumpul di Discord, oke? Ingat selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kemudian untuk literasi atau pelajaran berikutnya, kalian baca hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling halaman 72 sampai 79 dari buku paket. Materi kita sudah selesai. Ingat pengumpulan tugas, ingat literasinya untuk mempersiapkan diri kalian di minggu depan. Jaga selalu kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.